Oke, eh, gambarnya sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Di sini saya mau memberikan gambaran mengenai kemarin kan promosinya bagaimana bisnis modal 500.000 bisa menghasilkan 5 juta ya. Dari hasil apa namanya saya penelusuran uji coba. Nah ini ada sebuah bisnis yang bisa kita mulai dengan modal yang minim. Tadi modalnya bisa 500.000. Oke, sebelum dimulai, saya perkenalkan terlebih dahulu. Kalau ada yang belum kenal ya, nama saya Lereng. Ini Lereng Cahyo Handoko. Oke, nah saya saat ini mulai menggeluti bisnis digital marketing itu sejak tahun 2014 ya. 2014 dulu fokus kepada produk fisik yaitu baju muslim. Waktu itu di Kudus, nah ini teman Kudus ini ada ya, Mas Tony Kudus juga. Oke, halo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Eh jadi saya mengawali bisnis digital marketing ini waktu itu menggunakan produk baju muslim. Fokus di sana. Jadi tidak ada toko offline-nya, hanya jualan secara online. Seiring berjalannya waktu, dulu tahun 2014 itu naiknya lumayan dahsyat ya. Lumayan tinggi sampai puncaknya 2016. Setelah itu bersaing mulai banyak masuk. Kemudian ada apa namanya yaitu pesaingannya masuk, kemudian suppliernya juga mulai ada dia terkendala dalam produksi, akhirnya kami harus beralih ganti produk, ganti produsen, sehingga itu membuat eh, usaha yang produk fisik kurang optimal lagi. Nah, di sini apalagi dengan datangnya kemarin corona, COVID ya, itu mulai menurun lagi. Akhirnya saya putuskan untuk masuk ke produk lain. Akhirnya ke disinilah solusi yang saya temukan itu di produk digital. Kenapa di produk digital? Karena selama saya menjalankan produk digital itu ternyata di produk digital ini kan, produk digital itu kita bisa banyak keuntungannya. Ini produknya, ini kan produk kita bisa mulai dengan modal kecil. Nah, ini alhamdulillah saya mulai mengawali produk digital itu dengan membeli produk. Ya, membeli produk itu nanti bisa dengan sistem apa affiliate. Jadi kita beli produk kayak kalau kita bisnis offline, bisnis produk fisik, kita kulaan, ya, kulaan. Tetapi di sini produk ini bisa produk digital ada 3 macam ya, 3 macam. Kita bisa mulai dengan yang pertama itu beli produk. Kemudian yang kedua kita affiliate. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang ketiga itu buat produk sendiri. Oke. Nah, ini sebagai gambaran awalnya, pertama kali saya memulai bisnis produk digital itu dengan bergabung di affiliate. Affiliate itu apa? Sebelum ke affiliate, tahu nggak produk digital ya? Produk digital itu semua apa namanya produk maupun layanan yang tidak ada bentuk fisiknya, tidak ada bentuk fisiknya.
hanya digital saja. Bisa produk digital itu terdiri dari apa? Contohnya nih ya. Contoh dari produk digital itu e-book, electronic book atau buku bentuknya PDF ya. Kemudian e-course. E-course itu video, video panduan, video tutorial itu e-course. Kemudian ada lagi kursus online. Ini semakin berkembang kursus online, di mana dengan adanya COVID kemarin semakin banyak pelatihan-pelatihan melalui Zoom. Nah ini pelatihan-pelatihan melalui Zoom itulah kursus online. Ya, ada pelatihan Zoom yang sekali selesai, ada yang beberapa hari, ada beberapa kali pertemuan. Itu namanya kursus online. Ya. Dan ini semakin marak. Meskipun saat ini Corona sudah ya ibaratnya sudah hilang ya, tetapi peminatnya atau pelatihan-pelatihan Zoom ini masih terus ada. Karena apa? Karena ini disukai. Akhirnya orang bisa ikut belajar kapan saja, di mana saja melalui online. Nah, itu tadi kursus online. Kemudian ada lagi produknya. Ini kita tulis saja di sini ya. Kita tulis produknya apa aja tadi. Ini produk digital itu e-book. Oke. Kemudian e-course. Kemudian kursus online. Apa bedanya e-course dengan kursus online? E-course itu bentuknya video tutorial. Sudah jadi video. Jadi kita bisa nonton, bisa lihat kapan saja kita mau. Ya. Kita bisa kayak model YouTube, tapi bisa nanti masuk ke YouTube. Kita buka videonya kapan saja, di mana saja, itu e-course. Kalau kursus online, itu model kita pelatihan seperti ini, Zoom, itu model kursus online. Kalau sekali hanya dalam waktu misalnya 1 atau 2 jam, itu biasanya disebut webinar. Kalau kursus online itu biasanya berkesinambungan beberapa kali. Saya beberapa kali mengadakan kursus online itu dengan apa namanya SEO, SEO instan ada, kemudian kursus online dalam pembuatan website, kemudian ada kursus online membuat e-book juga, itu beberapa kali pertemuan. Jadi rata-rata saya menyelenggarakan 4 kali pertemuan. 1 kali pertemuannya kurang lebih 2 jam. Jadi itu kita kursus online, dan setelah hasil kursus itu semuanya diharapkan bisa dapat menjalankan atau mempraktekkan, karena kursus online yang saya ajarkan itu adalah teknis, hal teknis yang bisa langsung diaplikasikan. Ya. Kursus online. Nah, kemudian ada lagi software. Software atau software itu tools ya, model tools. Nanti juga ada aplikasi. Kalau kita melihat aplikasi-aplikasi yang di-download di Play Store, itu produk digital. Sekarang semakin banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita install lewat Play Store. Sepertinya mereka gratis ya, tetapi di samping gratis itu mereka mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di software aplikasi tersebut. Ada juga aplikasi-aplikasi yang mulai berbayar, aplikasi keuangan. Awalnya dikasih gratis, berikutnya kasih berbayar. Kemudian sekarang berkembang itu AI, ya. AI itu banyak platform AI yang gratis, tetapi juga mulai ada berbayarnya juga. Kemudian di samping aplikasi, ini foto pun juga bisa, foto dan video. Bukan berbentuk e-course, tapi foto. Ada sekarang, kalau kita memiliki keahlian fotografi, kita klik foto, foto-foto objek tertentu, misalnya foto buah, foto sayuran, foto pemandangan, foto kondisi apa namanya pasar, kondisi umum, itu bisa kita jual, ya. Ada tempat penjualan jual beli fotonya ada. Yang kemarin sempat viral tuh, ada yang jual foto, dia selfie terus,
bisa dapat 1,8 miliar. Nah, itu dari foto saja ya. Itu dia posting tiap hari fotonya, terus hanya foto berdiam diri, foto selfie, dan itu laku dijual. Jadi foto bisa. Ada juga audio, audio atau musik. Nah, ini kalau yang suka musik bisa bikin arrangement, bikin lagu, itu bisa dijual juga dan lain-lain. Ya, ini ada banyak jenis produk digital. Ini dan setelah ini, ketika kita udah tahu jenis produk digitalnya, ada caranya tadi, cara untuk membuat produk atau cara untuk memulai bisnis produk digitalnya. Itu ada yang ini tadi ya, ada beli produk, affiliate, atau buat produk sendiri. Kalau kita memulai awal, saya memulainya kemarin dengan affiliate. Affiliate itu biasanya, kenapa saya memulai dari affiliate? Affiliate ini memberikan keuntungan atau profit itu 30% sampai 70%. Itu keuntungannya kalau mau jadi affiliate ya. Nanti ada banyak ya, dari e-book, e-course, kursus online, software, ini banyak perusahaan affiliate yang mengeluarkan atau melayani ini. Jadi kita kalau nggak bisa bikin produk sendiri, kita bisa mulai dengan affiliate. Kemudian di affiliate ini sudah ada sistemnya ya, ada sistemnya, ada sistem. Sehingga kita tidak perlu ragu, kita tidak apa namanya, kalau kita belum tahu nih nanti gimana cara-caranya, di affiliate ini kita diajarkan juga, diajarkan cara menjual, diajari cara menjual produknya ya, ya diajari cara menjual produknya. Jadi itu kalau kita mulai dari affiliate. Nah, berbeda dengan kalau nanti beli produk sendiri. Beli produk sendiri itu kita bisa, keuntungannya berapa? 100%. Itu keuntungan untuk kita semuanya ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bisnis produk digital, langsung beli produk sendiri. Itu yang dibeli apa? Ada PLR atau personal like ya. Ada yang MRR, master right resell. Jadi di sana kita bisa beli produk sendiri, beli beli apa namanya produk digital, kemudian kita bisa menjual bebas dengan membranding nama kita, membranding usaha kita sendiri, bisa. Itu dengan produk beli produk. Nah, kelemahannya dalam membeli produk itu ya kita harus hati-hati ya kalau membeli produk sendiri. Kita mesti apa namanya teliti, teliti untuk bisa kualitas produk. Ya. Jadi kalau kita mau beli produk sendiri, kita mesti teliti supaya tidak apa yang kita beli itu bukan asal produk, tapi memang produk-produk yang berkualitas. Oke, itu beli produk. Nah, yang ketiga ini, cara yang ketiga ini adalah kita dengan buat produk sendiri. Gimana cara buat produk sendiri? Kalau saya kan misalnya belum bisa nih buat produk sendiri, gampang. Sekarang buat produk sendiri bisa kita minta bantuan atau menggunakan AI. Menggunakan AI ini kita bisa contohnya menggunakan ChatGPT ya, atau ChatGPT. Dengan ChatGPT kita bisa bikin berbagai macam produk digital, terutama adalah produk e-book ya. Kita mulai dari e-book dulu.
Kalau teman-teman belum memiliki keahlian, nah ini. Kalau belum memiliki keahlian bisa menggunakan AI. Kalau sudah memiliki keahlian, nanti dibikin dari keahliannya, ya, berdasarkan keahlian yang dimiliki. Itu bikin produk sendiri. Keuntungannya apa? Keuntungannya dengan produk sendiri, kita tahu kualitasnya, ya, dan keuntungan sama 100% kualitas bagus. Oke. Jadi itu kalau kita beli apa buat produk sendiri, ya, ada keuntungannya 100% nanti untuk kita. Kemudian kualitasnya juga kualitas yang bagus. Oke. Nah ini kita coba sebentar saya hilangin dulu. Oke, kita segarin ya. Nanti dalam bisnis produk digital ini kita mulai dengan e-book. Bagaimana sih kita bisnis e-book? Apakah e-book itu masih banyak peminatnya? Dari data yang ada, itu peminat e-book itu luar biasa. Saat ini meningkat. Kita cek di sini, kita masuk ke sebenarnya dimasuk di chat GPT ada. Kita lihat ya. Kita masuk ke chat GPT. Nah, di sini di chat GPT ini itu bisa kita akses secara gratis dan kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkini. Karena saat ini chat GPT pun update. Ini yang gratisan. Ada yang berbayar juga. Kalau yang berbayar itu kualitas hasilnya lebih bagus. Tetapi bagi kita yang memulai, kita bisa mulai dengan ChatGPT. Kita bisa tanya bagaimana apa namanya nih, bagaimana apa namanya permintaan e-book atau tren, bagaimana tren permintaan e-book 1 tahun terakhir di Indonesia. Nah, kita masuk ke Indonesia. Nanti akan nih ChatGPT akan langsung menjawabnya. Kita lihat bahwa peningkatan bertahap masih terbatas, terutama dijadikan pasar buku fisik tetap mendominasi. Meskipun e-book menawarkan keuntungan seperti akses mudah, harga lebih rendah, masyarakat Indonesia cenderung memilih buku cetak. Nah, ini masih ada tren buku cetak. Namun di sisi lain semakin banyak penerbit yang mulai mengadopsi format digital, nih kan? Semakin banyak yang mengadopsi format digital. Nah, ini kita memiliki permintaan e-book secara keseluruhan tren ini menunjukkan bahwa meski permintaan e-book mulai tumbuh, penetrasinya di Indonesia masih tergolong rendah. Ini ada kita masuk ke nih, mulai tumbuhnya ini. Nah, peluangnya saat ini adalah di sini masih penetrasinya masih rendah. Penetrasi kita mengedukasinya masih rendah. Itu ada dua opsi. Bagi kita, kalau bagi usaha kita memiliki, wah ini potensi market. Karena apa? Permintaannya mulai tumbuh. Permintaannya mulai tumbuh, sedangkan penetrasinya masih rendah. Penetrasi atau dan kompetitornya masih rendah juga. Sehingga kita memiliki peluang untuk bisa masuk. Saat ini peluang untuk bisa masuk. Dulu waktu saya memulai tahun 2014 itu bisnis dengan produk fisik,
itu tren penjualan online itu sedang meningkat. Jadi saya bisa masuk, bisa mengikuti trennya itu, dan saat ini trennya beralih ke produk digital. Produk digital trennya mulai bertumbuh. Di sini e-book. Nah, kita lihat bagaimana dengan e-course. Bagaimana dengan e-course. Nanti hadirnya e-book dan e-course ini akan menggerus buku-buku offline. Kita lihat toko-toko buku sudah mulai mulai kelihatan agak sepi ya. Mereka sudah banyak mulai beralih ke digital. Nih, dalam 1 tahun terakhir permintaan e-course Indonesia terus meningkat, ya, terus meningkat seiring dengan adopsi teknologi pendidikan yang semakin luas, terutama di bidang pengembangan profesional, pendidikan formal, pelatihan keterampilan khusus. Nah, ini beberapa tren utama yang mendorong, nih kita besarin ya. Beberapa tren utama yang mendorong popularitas e-course meliputi pembelajaran multimodal, gamifikasi, mobile learning, dan penggunaan platform penggunaan sosial media. Nah, ini dan lain kita lihatnya di sini. Permintaan ini didorong oleh peningkatan kebutuhan keterampilan baru di pasar kerja, perubahan kebijakan pendidikan, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembelajaran daring. Jadi e-course ini akan terus meningkat ya. E-course sedang meningkatnya, e-book sedang meningkatnya. Nah, inilah waktu kita mengambil celah itu. Dan bisnis produk digital ini potensinya yang besar seperti ini bisa kita mulai dengan modal yang kecil. Bagaimana sih perhitungan modal yang kecil tadi? Nih, saya kasih gambaran ketika kita mau mulai bisnis produk digital dengan bikin produk sendiri. Ya, kita contoh di e-book. Kita mau bikin produk sendiri. Pertama, yang perlu kita lakukan dalam bisnis produk digital adalah membuat produk. Kalau di bisnis produk digital, kita cukup sekali membuat produk, cukup sekali, ya, cukup buat sekali, jual berkali-kali. Nah, itulah enaknya di produk digital. Kita bikin sekali, jualnya berkali-kali. Kemudian kita bisa eh, kalau produk fisik nih, kita bikin baju, bikin rumah makan atau masakan ya, itu setiap hari kita mikirkan produknya, memproduksi. Kalau di bisnis di produk digital, kita produksi satu kali aja, e-book nih, kita bikin satu e-book, habis itu tugas kita adalah mempromosikan, ya, mempromosikannya. Jadi cukup buat sekali, jual berkali-kali. Kemudian ini kan membuat produk. Yang kedua, setelah membuat produk, kita lanjut dengan membuat atau membuat materi promosi. Nah, ketika kita sudah bisa buat produksi tadi, kita bikin materi promosinya. Materi promosinya apa? Materi promosinya itu bisa berupa landing page. Nanti bisa berupa sosial media. Kemudian bisa lewat WhatsApp juga. Bisa lewat email. Jadi materi promosinya di situ. Kita bisa banyak alternatifnya. Ini cukup buat sekali. Kemudian kita bikin materi promosi. Nah,
tugas selanjutnya yang dua ini dilakukan di awal saja. Yang ketiga inilah yang kita lakukan setiap harinya. Tiga adalah promosi. Promosi ini yang kita lakukan setiap hari. Promosinya ada dua jalan, yang gratis atau organik. Kemudian ada yang berbayar atau iklan. Ya. Promosi yang gratis atau organik, berbayar atau iklan. Ada dua cara. Jadi dalam proses produksi ini, dalam satu proses ini ya, kita lihat. Oke, dalam satu proses ini itu kita hanya fokus di promosinya saja. Setelah dua langkah kita selesaikan, selanjutnya kita fokus ke promosi. Nah, bagaimana dengan modalnya tadi? Modal membuat produk digital, membuat e-book, berapa yang harus dikeluarkan? Membuat e-book itu saya kasih gratis. Nah, gratis, bikin e-book gratis. Buat e-book gratis. Gratisnya bagaimana nih? Nah, gratis kita bisa lewat, kita gunakan alat bantu yaitu ChatGPT. Itu gratis kalau menggunakan ChatGPT. Ada juga tools robot AI. Saya juga ada menggunakan robot AI. Itu yang berbayar. Kita beli token. ChatGPT pun mau yang berbayar juga ada. Kita bikin token. Tapi kalau kita mau mulai e-book gratis bisa menggunakan ChatGPT. Nanti gimana cara bikinnya? Nanti saya contohkan. Ya. Kemudian membuat materi itu kan kita bikin landing page itu juga gratis. Nah, landing page gratis loh. Kan pakai website, Pak. Kita pakai website yang gratis. Ada website yang gratis itu, nih, kita bisa menggunakan link ID. Nah, ada yang pernah dengar link ID? Kita juga bisa menggunakan Berdu. Ini memberikan apa namanya? Eh, bikin landing page di sana itu lebih mudah. Pakai link ID maupun pakai Berdu itu mudah. Dan itu sudah ada fasilitasnya, kita tinggal tempel-tempel gambar, kemudian nanti kita masukin kalimatnya, penawaran, kita masukin tombol, kita masukin link, nanti langsung masuk. Ini bikin landing page gratis. Nah, yang mulai berbayar apanya? Yang berbayar itu kita modalnya pakai promosi. Promosi. Biasanya kita kan kalau bikin produk fisik, itu bikin produknya sendiri sudah ada biayanya, modalnya. Ya kan? Sebelum bikin produk, kita ada beli peralatan-peralatannya. Kalau di sini peralatan-peralatannya pakai yang ada dulu aja. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, lebih baiknya pakai laptop atau komputer, ya, peralatannya itu. Kemudian bikin produknya, kita nggak perlu ngeluarin bahan-bahan, nggak perlu ngeluarin apa namanya alat masak, alat produksi, itu gratis. Kita pakai e-book. Yang berbayar adalah promosinya. Berapa berbayarnya? Nah ini, kalau kita mau promosi yang efektif, kita bisa mulai promosi itu, ini yang kita anggarkan ya, antara 50.000 sampai 100.000 per hari.
Oke. Nah, kalau kita pakai 50.000 per hari, berarti modal kita anggarin modal 500.000 itu untuk 10 hari promosi. Ya, 10 hari promosi. Kalau kita menggunakan 10 hari promosi, kita jangan langsung masuk ke 10 hari. Jadi kita promosinya itu nanti bertahap. Promosinya kita lihat 2 hari pertama. 2 hari pertama itu sudah ada respon yang masuk. Nah, ini yang eh, apa namanya kesalahan dalam hal promosi banyakan itu. Pertama, promosinya itu hanya branding. Promosinya yang salah ini ya, kesalahan promosi. Kesalahan dalam kita ini ya, kita hostnya. Ini kesalahan dalam promosi. Kesalahan dalam promosi. Oke. Yang pertama itu apa namanya? Tidak tepat target. Ya. Jadi target marketnya siapa itu kita belum tahu. Nah, dalam hal promosi, kita awal kali kita harus tahu dulu siapa target customer kita. Kita rinci siapa target customer kita. Secara demografi, secara lokasi, secara kan ada kita lihat dari usianya, jenis kelamin, profesinya, kemudian tempat tinggalnya di mana lokasi, kemudian ada apa namanya kebiasaan, habit, ya itu kita harus tepat. Nah, yang salah biasanya kesalahan tidak tepat target. Yang kedua itu tidak ada call to action. Nah, ini masih banyak dilakukan ya, masih banyak orang yang beriklan tetapi tidak mengarahkan untuk langsung melakukan tindakan. Iklannya tuh untuk apa? Jadi sekedar memberitahu aja kalau saya ada produk nih, kita ada produk nih, tapi tidak membuat mereka untuk action. Itu kesalahannya. Sebenarnya ketika kita share, kita ada produk nih, kalau mau beli silahkan ke sini. Nah, silahkan apa kalau sekarang kan kalau di misalnya media sosial TikTok, nah ya silahkan klik klik apa namanya tombol kuning atau keranjang kuning ya, itu langsung. Nah, kalau di Instagram ini kan Instagram atau TikTok banyak kan kalau kita endorse itu kan tidak ada yang tidak langsung call to action, tapi ada yang call to action langsung. Nah, ini kesalahannya tidak ada mencantumin call to action. Nah, yang ketiga ini tidak tepat budget. Biasanya apa? Tidak tepat budget. Itu biasanya takut-takut. Kita mau beriklan, nanti kalau apa namanya nggak ada yang beli gimana, ya? Nah, kita sudah ada ketakutan terlebih dahulu. Padahal ya ketika kita di produk digital, iklan itu adalah modal kita karena produknya tadi kan gratis. Jadi kita hanya modalnya beriklan saja. Beriklan saja 50, nah nih, 50 atau 100.000 per hari kita targetin 2 hari terlebih dahulu. Kalau 2 hari itu nanti kita sudah ada respon, sudah ada masuk, sudah ada closing. Nah, closingnya itu kita evaluasi. Oh, ini masuk, nah kita tingkatin. Ini kesalahan dalam promosi ya. Nah, nanti apa namanya? Tadi kan langkahnya ada 3 ya. Yang pertama bikin produk. Yang kedua mempersiapkan materi promosi. Yang ketiga berpromosi. Bikin produk dan materi promosi kita lakukan di awal.
Nah, setelah itu baru kita tinggal promosi. Setiap harinya kita hanya promosi, promosi melayani customer, promosi melayani customer. Jadi enak. Beban kita memproduksi sudah nggak ada. Jadi kalau kita memulai bisnis produk digital ini, kita anggarin aja deh. Kita anggarin 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu kita melakukan yang dua tadi. Kita bikin produknya, kemudian kita bikin materi promosinya. Jadi 1 bulan pertama itu kita fokus di sana aja. Kita lakukan riset, kemudian kita lakukan bikin produknya, kita bikin materi promosinya. Udah itu 1 bulan pertama. Jadi 1 bulan pertama bisa dibilang kita nggak menghasilkan nggak apa-apa. Tetapi bulan berikutnya itu yang kita mulai promosi. Mulai promosi bertahap. Tadi mulai dari 100 ribu 1 hari, 2 hari. Kita lihat. Nah, ketika nanti kalau dalam produk digital, berapa sih harga rata-rata produk digital? Kalau mau kita promosikan 100 ribu, ya, itu harganya, rekomendasi saya harganya itu mulai dari 75 ribu sampai 150 ribu. Itu untuk e-book, ya, e-book. Nah, kalau e-course itu bisa mulai dari 150 ribu sampai 250. Itu untuk e-course. Kalau kursus itu lebih mahal lagi. Itu kursus online itu bisa 250 sampai, nah ini sampainya banyak ini. Ada yang sampai, kalau kita mulai aja ya, awal mulai 500 ribu. Itu kursus online. Saya biasanya kalau kursus online ini, kursus online SEO instan maupun apa namanya, pembuatan website, itu saya 500 ribu. Ya, 500 ribu saya jual kursus online. Dan ini teman-teman bisa, yang bisa di, kemudian materi apa sih yang bisa kita buat? Saya nggak punya pengalaman nih, nggak punya keahlian. Nah, itu tenang. Ya, ini gambaran di awal ya. Harganya kurang lebihnya ini. Sekarang bagaimana kita bikin materi, bikin produk digital. Oke. Dari yang ini konsep awalnya udah jelas ya. Kita modalnya tadi, modalnya kalau kita nih gambaran iklan tadi 100 ribu per hari. Laku satu e-book, ya. Ketika iklan pertama kali laku satu e-book, laku 75 ribu. Belum balik modal, ya. Trennya kalau kita melihat tren apa namanya iklan itu memang ada yang trennya naik ini. Jadi untuk awalnya pada tahap awal ini kita belum untung. Tetapi kita harus membatasi. Di hari ketiga itu kita harus sudah mulai untung. Hari ketiga harus sudah mulai untung. Sehingga tadi kalau kita budgetin 300 ribu, kalau 300 ribu itu berarti hari ketiga, kalau hari satu belum nyampe, hari kedua belum nyampe, hari ketiga itu minimalnya sama. Ketika kita anggarin 300 ribu, hari ketiganya kita kembali 300 ribu. Ya. Sehingga, oh ini ketika ini kembali, berarti ini kita ada tren naik. Kita bisa lanjutkan iklan itu. Di hari berikutnya ini gambarannya akan naik. Tetapi kita harus senantiasa evaluasi. Ya. Evaluasi, nanti kita fokuskan aja. Kalau sehari 100 ribu ini naik, 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 naik terus, dalam waktu 1 bulan, 30 hari, itu kita bisa tadi ya modal 500 ribu, kemudian 500 ribu kan untuk 5 hari. 500 ribu itu kita targetin dalam, dengan biaya 500 ribu, kita mendapatkan penjualan senilai 800 ribu. Berarti kita untung 300 ribu. Nah,
minggu berikutnya kita naikin targetnya. Dari 500.000 kita bisa menjadi 900.000, naik lagi jadi bisa 1 juta ya. Sehingga ketika bulan keempat kita dengan modal 500.000 kita bisa naik menjadi 1,5 juta di bulan keempat nih ya. Jadi itu berdasarkan kita grafiknya naik. Tetapi memang tidak semua bisnis itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang naik turun. Nah, itulah perlunya kita evaluasi. Nanti ada modelnya kalau iklan itu A/B testing. Kita uji dengan copywriting yang lain, dengan gambar yang lain, ada variasi penawaran. Jadi yang kita bikin itu variasi-variasinya. Itu untuk gambaran iklannya ya. Nanti kita akan bahas lebih dalamnya di sana. Nah, sekarang kita menemukan nih bagaimana kita mulai bikin produk digitalnya. Ini kita masuk ke ChatGPT lagi. Saya bikin produk digital itu menggunakan ChatGPT. Prosesnya gimana? Kita mulai pertama gambarannya nih ya. Kalau kita belum tahu nih mau bikin apa, ya. Ketika belum tahu mau bikin apa, kita pilih dulu aja topik yang kita sukai. Apakah berkaitan dengan kesehatan, investasi, apa pengembangan pribadi, atau manajemen waktu, ya. Nah, kita misalnya ini kita mulai dengan investasi. Saya mau membuat e-book dengan nice investasi apa namanya? Investasi. Berikan, ini kan pertama kali kita mencari ide dulu. Berikan 10 ide e-book 10 ide e-book yang banyak dicari oleh pengguna internet. Nah, oke. Kita langsung spesifik pengguna internet. Kita enter. Nah, di sini langsung dikasih nih. Investasi untuk pemula. Panduan lengkap memulai investasi dengan aman. Cara mengelola portofolio investasi untuk mengoptimalkan keuntungan. Mengenal investasi saham, strategi dan analisa fundamental. Investasi properti, menabung emas, vs investasi emas, investasi reksadana, kripto, menghasilkan pasif dari obligasi, financial freedom, langkah-langkah menuju kebebasan finansial, investasi, panduan investasi syariah, instrumen yang halal aman bagi muslim. Nah, mungkin kita bisa milih salah satunya ini. Oke, cara satunya kita contohnya investasi pemula yang aman. Kita lanjutin. Saya tertarik setelah kita bikin apa namanya tadi idenya, kemudian kita masuk ke kita minta dia bikinin apa namanya kerangkanya. Kerangkanya saya tertarik dengan ide nomor 1. Oke. Buatkan saya outline-nya yang apa namanya panduan memulai kan, yang praktis, misalnya gitu. Kita tambahin ya. Kita buatkan outline yang praktis. Berikut outline praktis untuk e-book investasi ini kan. Nah, ada 1, mengapa berinvestasi, apa itu investasi, menentukan tujuan investasi. Jadi ini untuk pemula ya, untuk pemula yang mau berinvestasi. Ini kita bisa kembangin kalau kita memiliki pengetahuan tadi, misalnya investasi, kita sudah mau langsung spesifik nih. Nice-nya berkaitan dengan kesehatan atau
apa namanya, kecantikan, kesehatan, itu bisa kita masukin. Atau kita suka dengan tanaman, kita langsung minta nice tanaman, itu pun bisa. Memahami resiko, mengelola resiko investasi, kesalahan umum yang harus dihindari pemula, memonitor dan mengevaluasi investasi, tips dan strategi pemula agar sukses berinvestasi. Nah, ini kan ada banyak nih bab-babnya. Ini kita sudah disajikan. Terus bagaimana kita bikin materinya? Materinya saya belum paham ini materinya. Nggak perlu khawatir. Di sini kita langsung minta aja ChatGPT untuk bikinin materinya. Kita lihat pertama kali. Nah, kita baik, aku buatkan atau uraikan materi untuk bab satu. Mengapa berinvestasi? Nah, ini kita tambahkan improvisasi. Berikan ilustrasinya apa? Berikan berikan data yang apa namanya? Berikan data pendukung terkini misalnya, terkini. Kita improvisasinya di sana. Nah, mengapa berinvestasi? Ya, ini kan menjelaskan ini apa itu investasi, pertumbuhan, kekayaan, mengapa kita perlu berinvestasi. Ini kita tinggal minta bantuan ChatGPT sudah banyak. Data pendukung nih kan. Rata-rata inflasi tahunan di Indonesia pada tahun ini sekitar 3,2. Artinya uang tunai tidak diinvestasikan populasi mengalami penurunan daya beli. Jadi kita mengapa berinvestasi, kita ada. Itu nanti diuraikan satu persatu. Kita minta AI untuk menjabarkan satu persatu. Dari bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya sampai selesai. Oke. Ini untuk bab-babnya. Kemudian kita setelah ini diuraikan ya, kita pengen e-book ini kan ada judulnya nih. Kita belum tahu judulnya tadi apa. Nah, kita minta juga nih untuk e-book ini berikan saya nama yang unik, menarik, kemudian singkat dan merefleks merefleksikan isi materi. Nah, merefleksikan isi materi. Jadi biarkan dia memberikan e-booknya. Nah, ini ada investasi cerdas, langkah awal investasi, jalan pintas ke investasi, peta investasi pemula, siap investasi. Ini nama-nama e-booknya. Nah, nama e-booknya. Bisa kita mulai misalnya kita suka dengan nih investasi cerdas ya. Kita mau ke investasi cerdas. Nantinya setelah e-book ini jadi, kan kita pengen tahu nih e-book ini apa namanya, siapa sih target marketnya? Kita target marketnya ingin tahu. Oke, saya memilih nama investasi cerdas. Mau uraikan, apa buat ini kan kita mau menentukan target marketnya. Tampilkan siapa saja target market e-book ini.
Nah, ini dia. Pemula dalam investasi deskripsinya. Ini kan target marketnya yang pemula. Kebutuhannya orang-orang yang baru mulai memahami tertarik. Generasi milenial dan Gen Z. Usia 20 sampai 35 tahun. Karyawan yang ingin menambah penghasilan. Pasangan muda dan keluarga muda. Ya kan? Nah, ini sudah ada. Jadi kita bisa melihat bahwa bikin produk digital, kemudian ini target apa namanya target marketnya. Nanti setelah jadi target marketnya, produknya udah jadi, kemudian target marketnya sudah kelihatan. Nah, langkah berikutnya adalah kita bikin apa namanya materi promosinya. Materi promosinya pun kita bisa minta ChatGPT untuk buatin. Kita minta kan seperti ini. eh Buatkan saya template landing page untuk menawarkan ebook, kasih tadi judulnya investasi cerdas. Investasi cerdas. Nah, ini landing page-nya, ini ada judulnya, subjudul, nanti call to action-nya dapatkan ebook gratis. Jadi ini apa namanya sudah diberikan template-nya. Kita tinggal menyusun ke dalam website tadi. Websitenya kan kita bisa menggunakan link.id, kita bisa menggunakan Berdu, kita juga bisa menggunakan website kita. Kalau kita punya website sendiri, ya, kita bisa menggunakan website kita. Oke, ini sampai selesai. Ini ada ketika sudah jadi nih, e-booknya sudah jadi, target marketnya sudah diketahui, kemudian landing page-nya sudah selesai. Kita mau beriklan menggunakan kita mau yang gratis dulu. Nah, cara organik dulu boleh. Kita mau cara organik dulu. Kita minta panduannya. Saya mau mempromosikan melalui Instagram Reels. Buatkan eh, kita mau mentarget 10, Pak. 10 ide konten untuk menawarkan e-book ini. Nah, ini ada teaser kenapa harus berinvestasi. Ini mulai. Jadi kita membangun kalau yang namanya organik, ini sistemnya membangun branding terlebih dahulu. Jadi tidak langsung apa namanya menghasilkan mungkin ya, tapi ini memperkenalkan terlebih dahulu. Ini ide kontennya. Nanti kita bisa minta detail untuk masing-masing ide kontennya. Oke, ini 10 ide konten langsung dikasih. Oke, ya. Ini sudah ide kontennya sudah masuk. Ini kalau yang gratis atau organik kita melalui Instagram Reels. Nanti melalui TikTok pun bisa kita minta. Melalui Facebook kita juga bisa minta. Skemanya hampir sama. Oke. Nah, berikutnya kalau kita mau menggunakan yang berbayar, menggunakan Meta Ads. Kita juga minta nih, saya mau
beriklan menggunakan Meta Ads. Bantu saya apa buatkan apa namanya materi promosinya dan target audiensnya. Oke. Ini materi iklan. Dikasih tahu gambar visualnya, mock up cover ebook, investasi dengan warna dan desain mencolok. Kemudian teksnya, mulai investasi sekarang tanpa kebingungan. Copywriting iklan, ada headline, panduan lengkap investasi untuk pemula, download sekarang. Teksnya, call to action, download ebook gratis, lalu belajar lebih lanjut, segala macam. Deskripsi tambahan, nih. Target audiens, kita bisa target nih demografinya, usia, lokasi, jenis kelamin, bahasa, ketertarikan, ini minatnya investasi, keuangan pribadi, investasi, minat spesifik. Nah, ini kan sudah ada nih. Kita tinggal men-setting. Kalau mau target khusus nih, generasi milenial dan Gen Z, karyawan profesional, ini ada langsung spesifik. Penempatan iklan, platform Facebook Feed, Instagram Reels, Stories. Penempatan khusus Facebook dan Instagram Stories untuk menyampaikan pesan singkat yang menarik, call to action. Nah, ini sudah dikasih tahu nih sama ChatGPT. Jadi semuanya lengkap ya di sini ya. Oke. Nah, ini gambarannya. Dari gambaran ini kira-kira ada yang sudah pengen bertanya belum? Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Bisa chat, bisa langsung buka mic. Silakan. Ya. Kalau belum ada yang bertanya di sini eh, materi ini kan gambaran-gambaran mengenai step by step-nya. Saya rinci kembali step by step-nya. Ya, kita mulai dari nah ini untuk bisa lanjutin, apa maksudnya? Saya sudah mempersiapkan saat ini sudah mempersiapkan e-course-nya. E-course-nya itu nanti bentuknya video ya, video, video. Nanti ada e-booknya juga. Itu panduan mulai dari yang pertama mulai dari mindset, mindset bisnis produk digital. Kemudian ada kita masuk ke praktek membuat e-book dengan chat GPT. Nanti prakteknya. Kita prakteknya tadi kan baru riset melalui ChatGPT. Nanti praktek satu persatu bagaimana dari ChatGPT kita masukin ke apa namanya ke platform e-booknya. Platform e-book yang saya gunakan itu menggunakan Google Docs. Ya, kita menggunakan Google Docs. Video praktek membuat e-book. Kemudian praktek mempersiapkan materi promosi. Ini termasuk itu bikin website atau landing page. Nanti diajarkan secara detail bagaimana bikin landing page. Langsung praktek ya. Langsung praktek nanti di link ID. Link.id kita praktekin sana bentuknya video. Jadi bisa ditonton berkali-kali. Bagaimana bisa bikin landing page di link ID. Kemudian praktek bikin apa namanya setting iklan
praktek promosi organik. Jadi ada praktek promosi organiknya, kemudian ada praktek promosi berbayar dengan Meta Ads. Kita pakai Meta Ads. Kenapa Meta Ads? Meta Ads itu Facebook, Instagram ya. Karena apa? Saat ini Facebook itu memang masih mendominasi atau sosial media yang populer. Meskipun saat ini TikTok itu sedang naik, tetapi jumlah pengguna Facebook itu masih lebih banyak daripada TikTok dan Instagram juga. Dan pasarnya di Facebook itu dia umum, pasarnya umum. Kemudian kalau Instagram itu pasarnya memang lebih khusus, yang lebih mudah. Tetapi kapasitas apa namanya orang yang menggunakan Instagram itu lebih berduit. Nah, itu punya budget. Ini tidak menggunakan apa namanya TikTok ya. Nanti kalau teman-teman bisa TikTok silahkan, bisa dipromosikan lewat TikTok. Hanya lewat TikTok ini kita tidak bisa menjual e-book di sana. Kita hanya bisa membranding. Karena tidak boleh mencantumkan link ini, link itu nggak boleh. Jadi kita hanya bisa membranding saja. Nanti linknya ada di bio kalau yang TikTok. Jadi kalau Facebook, Instagram kita bisa mengarahkan orang untuk masuk ke link kita. Praktek promosi organik, praktek promosi berbayar. Oke. Kemudian ada bonusnya. Bonus yang sudah saya siapkan ini bonus 100 ide trending tahun 2025. Nah, jadi nanti sudah ada nih. Saya sudah siapin 100 ide trending tahun 2025. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakan ide tadi untuk dikembangkan menjadi sebuah e-book. Kemudian nanti bergabung ke komunitas, ke grup ya, ke grup diskusi. Jadi bisa mendiskusikan nanti ada kendala apa, kemudian ada pengen bantuan apa, support apa, nanti bisa masuk ke grup diskusi. Ada lagi bonusnya nanti berupa apa namanya e-book ya. Jadi materi e-course ini kita ada e-booknya, e-book pendukung. Oke. Nanti kita bisa bikin nih bonusnya 3 ini ya. Nah, materi e-course ini saat ini belum di launching. Akan saya launching, itu masa launchingnya, launching itu di bulan November ini. Insya Allah akan kita launching tanggal 25 November 2024. Nah, ini pas ini. 25 November 2024. Oke. Ini launchingnya. Berapa sih biaya e-course-nya ini? Ya, tadi kan kalau kita ringnya tadi kan e-course 150 sampai 250, kemudian ada bonusnya ini, tapi khusus untuk apa namanya teman-teman semuanya yang ikut Zoom ini kan kalau harga normal nih ya, harga normal itu saya jual tuh 175. Nah, buat teman-teman yang di sini, yang karena ini kan masuk apa namanya PO atau order lebih awal, itu nanti saya kasih harga promo. Harga promonya ini hanya 97.000 saja. Ini harga promonya 97.000. Ya. Dan ini di dalam harga promo ini nanti juga ada eh, gratis, tambahan gratisnya, gratis ikut webinar awal.
webinar awal. Ya, kita mulai webinar awal lagi untuk apa namanya memperkenalkan atau kita komunikasi mulai dari mindset sama praktek yang berbayar tadi kita ada webinar awalnya sehingga lebih detail di sana nanti modelnya kayak kursus ya kayak kursus tetapi ini hanya awalan satu kali saja. Nanti webinar awal ini adalah sebelum launching. Jadi webinar awal ini itu karena sebelum launching ya, itu kita setting di tanggal ini tanggal 18 November 2024. Ya. Dan ini memang sengaja sebelum launching kita ada webinar awalnya. Karena apa? Nanti kalau yang sudah launching itu hanya bisa menyimak videonya saja. Tetapi bagi teman-teman yang sebelum launching sudah order, nanti bisa mengikuti webinar awalnya. Webinar awal untuk materi ini. Materi ini, e-course ini saya kasih nama Cuan Digital. Nah, di materi awal ini Cuan Digital. Oke. Nanti kalau tertarik bagaimana caranya? Kalau tertarik dengan materi ini, silahkan nanti bisa langsung apa namanya WA ya. WA saya promosi harga promo ini untuk yang ikut webinar ini ya. Yang ikut webinar ini silahkan kita mulai sampai sebelum tanggal ini kan tanggal 6 ya. Kita kasih waktu 5 hari. Jadi sampai tanggal 11 November 2024. Oke, silakan. Jadi materi atau untuk penawaran harga promo itu sampai November 2024, 11 November 2024. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan terkait materi boleh, terkait dengan e-course-nya juga boleh. Silakan. Atau sudah paham semuanya? Yang mau langsung berminat pesan juga boleh langsung. Oke. Jadi ini materi ini Cuan Digital ini apa namanya? Karena nantinya launching, kita akan berikan yang lengkap. Jadi kalau nanti ada materi baru yang kira-kira berkait dengan Cuan Digital ini akan saya tambahkan sebagai bonusnya. Saat ini bonusnya ada 3, 100 ide trending tahun 2025, kemudian bisa bergabung ke grup diskusi, kemudian ada e-book pendukungnya. Jadi dengan materi ini nanti ada promosi organik, promosi berbayar. Teman-teman harapannya ketika mulai menerapkan ini bisa langsung mendapatkan cuan. Atau nanti kalau teman-teman mau apa namanya, lah saya mau mulai affiliate dulu, boleh. Mau mengikuti affiliate dulu karena belum bisa bikin produknya, silahkan. Nanti WA saya kasih. Saya yang mengikut affiliate saat ini, ikut affiliateaja.com, di mana di sana memberikan keuntungan 30-70%. Bukan 30 sampai bahkan ada yang 100% karena ada produk yang dijual. Ya, bisa kita beli dan kita jual kembali dengan keuntungan 100%. Jadi keuntungan mulai 30% sampai 100%. Silakan. Nanti untuk bisa mengikuti apa namanya affiliateaja.com juga lewat WA aja. Silakan. Ada biaya bergabung. Biaya bergabung itu bukan untuk biaya bergabung tapi
sama, membeli e-course untuk memahaminya supaya nanti bisa mulai action dengan lebih baik lagi. Ya. E-course auto cuan namanya. E-course-nya auto cuan bisa atau profit book juga bisa. Itu untuk memulai affiliate marketingnya. Ingat ya bahwa affiliate ini memiliki saat ini sedang trending naik, mengalami tren kenaikan. Kalau kita segera action, kita bisa merasakan gurihnya atau merasakan hasilnya di tahun 2025. Ya, kita action sekarang nih, masih bulan November, Desember kita lakukan penyesuaian. Ini kan kondisi perekonomian globalnya sedang kurang baik. Nah, kita mulai mempelajarinya, mulai tampil di sana, mengawalinya, supaya tahun 2025 kita mendapatkan hasil. Oke, mungkin itu materi dari saya. Kalau ada yang bertanya, saya kasih kesempatan untuk bisa bertanya. Kalau nggak ada, nih silahkan kalau mau bertanya. Nanti kita akan share hasil rekaman ini juga ke grup. Bisa teman-teman simak. Nanti bisa direnungkan kembali atau dipikirkan bagaimana prospek atau potensi dari bisnis produk digital ini. Oke, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, terima kasih sudah ikut menyimak materi pada malam hari ini. Jika ada materi atau jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan, kemudian memberikan wawasan baru, sehingga nanti bisa memberikan semangat baru untuk bisa terus bertumbuh, terus berkarya di masa depan. Terima kasih. Kita tutup aja acara malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.